kita sore ini akan membicarakan sebenarnya ini sesuatu hal yang gimana ya, jarang kamu temuin sih. Cuman apabila memang menemukan kasus-kasus seperti ini, akan sangat luar biasa jika kalian bisa melakukan rujukan dengan benar ya. Itu sangat dihargai. Di apa? Dokter yang menerima rujukan akan bahagia sekali gitu. Wah, hebat banget nih dokternya yang merujuk bisa nemu. Untuk kelainan kongenital organ reproduksi wanita, inti dasarnya adalah kalian harus memahami embriologi dulu. Terbentuknya organ reproduksi wanita itu dari mana secara embriologi, bagaimana caranya bisa terbentuk organ reproduksi yang normal ya. Setelah itu tahu, baru kita bisa pelan-pelan untuk mengetahui macam-macam kelainan kongenital. Jadi kita mulai aja. Menurut SKDI memang ini tidak ada yang SKDI level 4 ya. Jadi yang sering kita temukan itu adalah hematokolpos dan kista ductus Gardner. Ini yang di lapangan sering ditemuin. Ya, sering saya dirujuk ya, atau kami dokter objin juga dirujuk ya untuk kasus-kasus seperti ini. Kita mulai dari embriologi dulu aja deh. Dari embriologi, jadi prinsipnya deh, sampai usia kehamilan sekitar 12 sampai 14 minggu di dalam rahim ya. Embrio tersebut atau janin tersebut itu sifatnya adalah sexually indifferent. Jadi memang masih kita belum bisa tahu gendernya apa atau organ seksualnya itu apa ya. Kemudian metanefric kidney yang akan jadi ginjal dan seterusnya ya. Nanti setelah bayi tersebut berusia di atas 14 minggu atau janin tersebut berusia di atas 14 minggu, di atas 16 minggu apalagi, maka dia secara fenotip akan mendiferensiasikan diri. Kalau kromosomnya XX, maka dia akan mendiferensiasi menjadi organ reproduksi wanita, dan kalau kromosomnya XY, dia akan mendiferensiasi menjadi organ laki-laki. Ya. Dimana yang perempuan itu kita sebutnya ductus mulleri. Ya, ductus muller ini adalah organ reproduksi wanita asalnya. Sedangkan kalau untuk laki-laki adalah dari ductus wolffian atau wolffii ya. Jadi kita kalau jembatan keledainya sih sebenarnya kalau perempuan woman itu adalah mulleri ya, M. Sedangkan kalau man itu adalah wolffii. Itu adalah jembatan keledainya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bahwa awalnya memang tidak ada bedanya, gonad itu bisa jadi Dokter, mohon maaf dok. Ya, Suaranya kurang terdengar dok. nggak terdengar. Ini udah kedengeran belum? Sama aja. Saya di mobil soalnya, Dik. Kedengeran nggak ini? Kayak agak mendelep gitu dokter suaranya. Delep. Masih tetap nggak jelas juga? Ya jelas dok, tapi suaranya kayak kecil dok. Kecil. Ya sementara digedein dulu aja ya, Dik. Saya soalnya sambil di jalan sih. Baik dok. Sorry, maaf ya. Tak kencengin wes suaraku. Ya, jadi kita next aja ya. Kemudian untuk organ reproduksi wanita ini asalnya memang dari dua. Yang pertama tadi ductus Muller ya, yang akan membentuk sepertiga atas vagina, kemudian cervix, uterus sampai ke tuba falopii. Sedangkan di bagian bawahnya
yaitu vagina 2/3 bawah, ini terbentuk dan vulva ya, ini terbentuk dari sinus urogenital. Jadi secara embriologi, traktus reproduksi wanita itu asalnya dari dua, dari sinus UG, yaitu yang bagian bawah, 2/3 bawah, vagina, sorry, dan atasnya uterus, sepertiga vagina atas, cervix, uterus, dan tuba adalah dari ductus mullerian. Karena asalnya dari dua origin, ya, sehingga apabila terjadi tidak bersatunya antara sinus UG dengan ductus Muller, di sini di daerah vagina itu memang bisa terjadi kelainan berupa ada septum, ya, bisa berupa ada septum di vaginanya ini, di perbatasan antara sinus UG atau dan ductus Mulleri. Dan itu pun kalau sinus UG-nya atau sinus urogenitalnya nggak terbentuk sempurna, maka 2/3 vagina nggak ada vaginanya dia, ya. Itu adalah dasar embriologinya. Sehingga kelainannya juga kita tergantung dari perkembangan embriologi tersebut. Pada akhirnya ini adalah reproduksi wanita yang lengkap, ya, dari vulva, vagina, uterus, tuba falopii, dan ovarium, ya, setelah dia berkembang sempurna. Jadi kelainan kongenital itu prinsipnya adalah gangguan organogenesis, jadi pembentukan organnya yang terganggu pada sistem reproduksi di mana janinnya genetiknya normal, deh. Genetik normal itu ya dia XX, dia perempuan, tapi organogenesis atau pembentukan organnya yang bermasalah. Entah sinus UG-nya yang tidak terbentuk misalnya, atau ductus mulleriannya yang bermasalah, ya, sehingga akan terjadi kelainan kongenital. Kedengeran nggak sih? Enggak ya? Terdengar dok. Dengar dok. Udah mulai kedengeran. Parkir ya. Ya, jadi proses organogenesis ini kita bisa lihat di gambar di sini. Ini adalah uterus atau ductus Mulleri yang normal. Ini uterus dan ini ada vagina yang normal, ada tuba falopii yang normal. Ya. Prosesnya ini nggak yang ujuk-ujuk, dia dari janin, dari embrio itu bentuknya udah kayak gini deh. Jadi dia pertama ada formasi dulu ya, pembentukan ductus Mulleri dulu. Pembentukan ductus Mulleri itu bisa komplit, ya, bisa juga incomplete. Jadi kalau incomplete, nggak terbentuk sama sekali, berarti agenesis. Sama sekali nggak ada uterusnya. Itu complete agenesis. Bisa juga dia terbentuk tapi cuma satu tanduk saja atau satu kornu aja. Jadi uterus itu ada dua kornu ya, atau dua tanduk ya, kiri dan kanan. Ini yang kalau pembentukannya hanya satu sisi aja ya dia unicornuate atau unicorni, ya, incomplete. Kemudian ductus Mulleri ini sama seperti ductus Wolffii ya, di laki-laki kan gonadnya kan ada dua, testis dua, vas deferens dua gitu ya, kiri kanan. Sama kalau cewek itu juga ductus Mulleri itu ada kiri kanan juga. Ductus Mulleri itu ada kiri kanan juga, tapi pada saat organogenesis kiri dan kanan ini harusnya bersatu, harusnya fusi. Bersatu ya, fusi ya. Jadi dua kornu ini harusnya jadi satu badan, jadi satu korpus, ya. Setelah jadi satu korpus, harusnya dia akan ada diserap nih tengah-tengahnya nih, septum yang di tengahnya ini. Setelah dia bergabung dua jadi satu, terus tengah-tengahnya harusnya diserap. Itu akan menjadi yang normal. Tapi kalau nggak normal, misalnya fusinya atau bergabungnya kiri dan kanan itu bermasalah, akhirnya jadi uterusnya kesannya ada dua. Namanya uterus di Delphis. Uterusnya ada dua, leher rahimnya ada dua. Ya. Atau bisa juga dua kornu. Jadi gabung cuman nggak sempurna, separuh doang. Ya, gini. Bikornu ya. Ada uterus bikorni namanya. Atau juga bisa gabung tapi tengah-tengahnya nggak bisa diserap atau gangguan resorpsi. Itu namanya uterus septum, ya. Jadi ada septumnya.
septum tuh bisa parsial, separuh doang, bisa full, atau eh, tidak jadi septum, cuman di fundusnya ini ada lekuan. Ada lekuan. Harusnya fundus itu bentuknya cekung seperti ini ya. Ini ada lekuannya arcuata. Jadi ini namanya uterus arcuata. Ini adalah bentuk-bentuk kelainan dari bentuk uterus. Ya, jadi prinsipnya sekali lagi ada gangguan pembentukan, ada gangguan fusi kiri dan kanan, kemudian ada gangguan penyerapan dari septumnya. Ya, kita masuk ke vulva dulu aja yang luar. Yang sering kita temuin adalah hymen imperforata. Ya, hymen imperforata ini hymennya ketutup deh. Jadi cuma ada selaput doang. Akhirnya jalan keluar untuk darah menstruasi itu nggak ada. Ya, nah, jadi hymen itu tertutup, akhirnya obstruksi pada vagina distal. Akibatnya anak-anak yang menarke yang baru pertama kali menstruasi, kesannya kayak nggak mens, padahal dia sebenarnya mens, cuman darah menstruasinya tertumpuk aja di vagina karena jalan keluarnya atau himennya itu kesumbat. Akibatnya akan terjadi penumpukan darah di vagina atau hematokolpos, penumpukan darah di rahim atau hematometra, dan penumpukan darah di tuba atau hematosalping. Ya. Ini kita sering nih ketemu, sering banget di puskesmas ketemu. Anamnesisnya apa? Anamnesisnya berarti sudah usia menstruasi kok belum nggak mens, datangnya biasanya gitu. Keluhannya nggak mens, tapi tiap bulan sakit perutnya, sakit daerah perut bawahnya sakit. Kalau darahnya yang numpuk banyak banget bisa disertai dengan retensio urin. Pemeriksaan fisiknya kelihatan membrannya berwarna biru yang menonjol ya. Jadi himennya kan ketutup, jadi kelihatan warna biru gitu. USG ada hematokolpos, hematometra, dan hematosalping. Jadi ini gambarannya seperti ini. Kita inspekulo pada saat kita belum inspekulo ya. Kita inspeksi luarnya akan kelihatan membran. Jadi nggak ada jalan keluarnya, himennya ketutup. Ya, membrannya berwarna kebiruan. Ini diapain ya? Tinggal di cross insisi aja. Di insisi aja. Ya, jadi yang sudah dapat insisi kista Bartol ini mirip ya. Jadi kita cross insisi, tapi ini kita cross, jadi bentuknya cross, kita insisi. Kemudian keluarin darahnya, tepi-tepinya ini dijahit ke sekelilingnya ya. Biar nggak nutup lagi membrannya. Jadi tepi-tepinya dijahitin ke sekelilingnya. Kelainan lain ada fusi labia, jadi labianya menyatu. Ya, seperti ini contohnya. Keluhannya ya nyeri pada saat berhubungan seksual atau ISK yang berulang. Tata laksananya adalah insisi, ya, insisi atau di repair. Kemudian ada juga di vagina ada kelainan septum vagina transversum. Jadi tadi di sinus UG sama ductus muleri itu pertemuannya itu tidak bisa diresorpsi sempurna. Akhirnya ada septum. Ya, di sini ada septumnya antara 2/3 bawah vagina dan 1/3 atas vagina. Septumnya ini gejalanya sama kayak hymen imperforata, jadi nggak mens, terus nyeri tiap bulan, dari USG, dari inspekulo nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau dari USG akan kelihatan hematokolpos, hematometra ya, Dik. Tuh. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya. Terus ini adalah septumnya longitudinal. Jadi kalau tadi itu transversal, yang ini longitudinal dari atas ke bawah. Ya, kenapa? Karena sekali lagi karena gangguan dari fusi. Jadi antara ductus muleri kiri dan kanan nggak bisa gatuk gitu ya, nggak bisa jadi satu, nggak bisa diserap juga. Akhirnya dia terbentuk septum longitudinal vagina. Kita kalau melakukan inspekulo akan kelihatan septum yang membagi vagina menjadi kiri dan kanan. Biasanya seperti ini memang uterusnya juga di delvis ya. 2 uterus, 2 cervix, 2 uterus. Jadi antara muleri kiri dan muleri yang kanan nggak bisa fusi, nggak bisa gabung.
Kemudian kista Gardner ini juga sering ditemukan. Jadi kista Gardner ini sisa dari ductus wolfii. Jadi ductus wolfii itu kan cowok ya, ductusnya cowok. Nah, ini dia sisanya itu nggak diserap sempurna, jadi berbentuk kista. Kistanya di mana? Di vagina, vagina anterior. Ya. Keluhannya biasanya mungkin ya ada kista di vagina, rasanya nggak enak gitu. Terus penata laksanaannya ya di eksisi atau di insisi. Ini contohnya ada kista di vagina, terutama vagina anterior. Ya, dari USG juga bisa kelihatan. Kemudian ada juga yang agenesis vagina. Jadi vaginanya sama sekali nggak kebentuk. Jadi sinus UG-nya ini ya nggak bisa berdiferensiasi menjadi vagina. Jadi hanya ada jaringan ikat ya. Yang harusnya ada vagina, ada tuba ya, tuba yang berisi otot itu vagina. Otot yang berbentuk tuba, sorry, yaitu vagina. Maka ini cuma ada jaringan ikat doang, nggak terbentuk vagina sama sekali. Tapi uterusnya masih ada, tuba masih ada, karena yang bermasalah adalah sinus urogenitalnya saja. Jadi yang bagian bawahnya doang. Ya, ini adalah macam-macam kelainan bentuk uterus atau organogenesis uterus ya. Ada tadi kita ingat lagi ada di Delphi's, ada Arcuatus ya. Ada arkusnya ya, ini korpus uterinya. Ada yang bicorni ya. Kemudian ada yang unicorni ya. Terus ada yang nggak kebentuk cervix, ada yang nggak kebentuk vagina. Jadi tergantung gangguan embriologinya di mana. Ini adalah macam-macam anomali ductus Mullerian, berarti problemnya adalah di uterus ya, sepertiga vagina atas, cervix, uterus, dan tuba. Jadi ada 7 kelas, ini adalah gambaran uterus normal. Kita tahunya dari mana, Dek? Kita bisa tahu dari MRI, kita bisa tahu dari MRI, dan HSG atau laparoskopi. Jadi kita pakai pemeriksaan penunjang untuk tahu bentuk rahim. Ya. Jadi ada yang tidak terbentuk, agenesis atau terbentuk tapi kecil. Ada yang satu korni, ya, satu tanduk ya. Ada yang di Delphi's, 2 uterus kiri dan kanan. Ada yang 2 kornu, ya, 1 porsio ya, 1 cervix. Kemudian ada yang bisa gabung kiri kanan tapi septumnya tidak bisa diserap. Jadi di tengah-tengah korpus uteri ada septum. Ada yang arcuatum tadi ya, agak mencembung. Dan ada yang obat yang jadi ada obat namanya DES. Ini tahun 70-an itu sering dipakai di Eropa dan Amerika untuk menggugurkan kandungan. Tapi kalau memang bayinya itu bisa lahir, apalagi bayinya itu perempuan, nggak jadi gugur, akan menyebabkan hipoplasi uterus, jadi uterusnya kecil dan endometriumnya tidak bisa berfungsi dengan sempurna ya. Ini gangguan ductus Mullerian. Ini macam-macamnya, dipahami saja, nggak usah dihafalin kelas 1, 2, 3, 4-nya. Ya. Ini adalah gambar dari 1 kornu uterus. Jadi harusnya ada 2 tuba ya, 2 kornu. Ini cuma 1 doang. Tubanya cuma 1 doang. Ya. Yang satu andaikan ada pun tidak berfungsi dengan baik ya, karena ya efeknya apa, Dek? Kalau seperti ini rongga uterusnya itu kan kecil. Jadi uterusnya itu kecil, rongga uterusnya itu kecil. Sehingga pasien biasanya datang dengan keluhan prematur berulang, persalinan prematur, sering prematur, atau sering keguguran, abortus berulang. Ya. Kenapa? Karena kalau ada bayi hamil ya, misalnya dia bisa hamil kan karena punya uterus, punya ovarium. Dia bisa hamil tapi karena rongganya itu kecil. Jadi kehamilannya mungkin tidak bisa sampai 9 bulan. Ada yang hanya abortus aja, cuma sampai 4-5 bulan, ada yang prematur. Dan itu berulang. Jadi
kejadian lagi. Keluhannya biasanya datangnya gitu. Jadi kita sebagai perempuan, kecuali kita periksa, kita nggak tahu rahim kita bentuknya normal apa enggak. Kecuali kita melakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Nah, ini adalah uterusnya 2 kornu. Kita bisa ngelihat dia bentuknya kayak love gitu. Ya, ini juga sama. Jadi kalau ini kan rongganya relatif lebih kecil daripada yang kalau uterus normal. Peregangan uterusnya juga berbeda. Jadi kalau misalnya hamilnya di sebelah sini, yang ini gede gitu, yang ini kecil. Ya. Di pelvis itu sama, 2 uterus, 2 serviks. Ya, ini dia sama sekali nggak ketemu ductus Mullerian kiri dan kanannya ya. Ini gambaran USG-nya, kelihatan korpus uterinya kiri kanan gini. Keluhannya sama, sering keguguran, sering prematur atau prematur berulang. Ini adalah uterus septum, kita bisa lihat kiri kanan bisa ketemu, ya bisa bentuknya bagus dari luar, tapi ternyata korpus uterinya di dalamnya ada septumnya, karena nggak bisa diserap sempurna. Ini juga sama, kemungkinan abortus, kemungkinan prematur ya tinggi. Terapinya apa dek? Kalau ini sih cukup diambil septumnya saja atau di eksisi septumnya. Ini adalah uterus arcuatus, jadi mendekok ya ininya apa fundusnya. Ya ini adalah fundus. Kalau seperti ini sebenarnya tidak signifikan, hanya tetap saja volume dari korpus uterinya itu, volume dalamnya ini juga tidak sebanyak kalau normal, rahim yang normal, sehingga sama-sama resiko prematur, ya resiko sulit hamil gitu ya. Rata-rata memang datang keluhannya dengan infertilitas atau sulit hamil. Sedangkan yang sama sekali nggak kebentuk, dan ini memang lagi populer nih kasusnya, terutama kalau di Jakarta dan di Bandung, ini masih ada penelitian tentang sindroma ini, Mayer-Rokitansky-Kusterhauser syndrome. Ini dia sama sekali nggak kebentuk ductus Mullerian. Jadi uterusnya nggak kebentuk, vagina atas juga nggak ada ya karena ductus Mullerian ya. Tapi kita melakukan karyotyping atau dilihat genetiknya dia normal, XX, dengan perkembangan seks sekundernya normal. Jadi gini, ada seorang wanita datang dengan, atau anak perempuan datang dengan belum menstruasi. Nah, nggak pernah menstruasi, kita biasanya melihat dulu. Melihat satu, tanda seks sekundernya normal nggak. Tanda seks sekunder itu apa, Dek? Ada 2. Yang pertama adalah payudara, yang kedua adalah rambut pubis. Jadi kalau payudara terbentuk, rambut pubis terbentuk, maka ciri seks sekundernya itu normal. Secara hormonal, itu dia androgennya terbentuk dan hormon hormon seks steroidnya itu ada, estrogennya ada dan androgennya ada. Ya. Berarti ovariumnya juga ada atau gonadnya, kelenjar seksnya itu ada. Ya. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan inspeksi, oh kelihatan kok ada vagina, ada himen. Berarti cewek nih kayaknya. Nah, terus kita periksa USG misalnya. Dengan USG kok nggak kelihatan rahimnya. Dari MRI, CT scan nggak kelihatan rahimnya. Nggak kebentuk ductus Mulleriannya. Sepertiga atas vagina, uterus itu tidak terbentuk. Kita cek karyotypingnya, tapi genetiknya normal. Jadi memang ini cewek, cuman sama sekali nggak kebentuk Mullerian. Ductus Mulleriannya nggak kebentuk. Ini namanya Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. Diingat-ingat, ini sering beberapa kali keluar di ujian dan pernah di UKMPPD juga pernah keluar. Ya. Selanjutnya adalah kelainan serviks, ya serviksnya nggak kebentuk atau serviksnya kaku, ya. Atau kelainan ovarium, jadi ovariumnya jumlahnya banyak, atau ovarium letaknya di luar panggul, atau kurang yang harusnya 2 tapi ovariumnya cuma 1, ya.
atau ada aksesori ovarium. Jadi ovariumnya itu kayak punya nempel anakannya tapi tidak berfungsi sebenarnya. Ya, jadi itu adalah kelainan bentuk ovarium. Ada kelainan tuba juga, tubanya yang tersumbat, tubanya itu tidak punya fimbrie, ya. Jadi gambaran klinisnya apa, Dek? Pasien itu datang biasanya keluhannya mungkin nyeri perut ya. Ini kaitannya tadi misalnya eh, Hymen imperforata atau ada septum transversum vagina ya. Terus keluhan lain adalah tidak menstruasi bisa. Terus atau nyeri pada saat berhubungan seksual. Dyspareunia, nyeri pada saat berhubungan seksual itu bisa pada septum transversum vagina, septum longitudinal vagina ya, bisa muncul. Yang sering adalah infertilitas, guguran berulang dan prematur berulang. Nah, ini biasanya gangguan kita harus mencurigai adanya gangguan pembentukan organogenesis dari uterus ya, dari rahimnya sendiri bentuknya gimana. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan pemeriksaan fisik. Yang bisa kita lakukan adalah inspeksi palpasi. Ya, baik genitalia eksternal maupun internal. Kalau ketemu ada septum vagina, ya berarti gangguannya akibat septum longitudinal vagina misalnya. Ya. Dibantu dengan pemeriksaan penunjang radiologis lain seperti USG, MRI atau hysterosalpingografi biar kelihatan bentuk uterusnya. Kalau sudah terdiagnosis, maka diapain? Kalau memang butuh, ya butuh ya kita operasi ya, Dek. Jadi nggak ada jalan lain, nggak bisa diobatin kalau ini. Udah gitu aja, ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Ini sudah mulai hujan, nanti suara saya hilang. Ada yang mau bertanya nggak? Saya ingin bertanya dokter. Monggo. Jadi kan tadi kan untuk mengetahui dia itu ada kelainan itu dia bisa lebih mengetahui sejak dini nggak dok? Misalkan pada waktu di pas lahir kayak gitu dok, kayak dari embryonalnya bisa nggak dok? Apa tunggu dia harus ada keluhan tidak mens dulu dok? Oke. Secara biasanya kita kalau bayi baru lahir, kan kita melihat gendernya. Ini cowok apa cewek sih gitu ya. Kalau ada bayi baru lahir kan pertama yang dilihat kan mesti gendernya. Kalau terbentuk paling paling cuman yang bisa kita lihat itu aja. Kalau dia terbentuk vulva terus kelihatan ada introitus vaginanya, ya udah itu perempuan. Ya, jadi kita untuk mendeteksi sampai apakah ini ada hymen perforata, septum segala macam enggak, Dek. Jadi pada saat lahir kita hanya melihat gendernya saja. Tuh. Umumnya makanya dia ketahuannya emang pada saat adolescence ya. Jadi pada saat usia menstruasi minimal itu baru ketahuan kalau kaitannya dengan hymen imperforata atau septum vaginal transversum ya. Jadi kaitannya dengan menstruasi. Tapi kalau dia kaitannya dengan bentuk uterus, itu umumnya ketahuannya kalau dia mau program hamil atau sudah ada keluhan nyeri berhubungan seksual, susah enggak misalnya enggak hamil-hamil ya infertilitas atau sering keguguran, kita sering prematur, nah itu baru pemeriksaan menyeluruhnya itu umumnya baru ketahuan di situ. Gitu. Makanya memang kita kan selama ini nggak pernah ada screening untuk mengetahui organogenesisnya itu bermasalah enggak. Karena organ reproduksi perempuan itu kan di dalam. Ya, beda kalau kayak cowok misalnya fimosis, parafimosis, itu kan kelihatan ya. Karena memang organ reproduksinya mayoritas di luar. Yang di dalam kan cuma vas deferens dan beberapa ini ya, apa namanya, kelenjar-kelenjar ya yang di dalam rongga pelvis itu.
Itu. Tapi kan seperti eh, testis ataupun penis, organ reproduksi laki-laki kan memang dia di luar. Jadi itu tampak. Tapi kalau cewek kan enggak, dia di dalam. Jadi memang pemeriksaannya itu kalau memang kita mau screening ceritanya ya, walaupun itu secara secara apa namanya ya, secara finansial itu tidak menguntungkan adalah kita melakukan imaging. Imaging. Jadi kayak USG pada saat dia masih anak ya. Dan itu tidak efektif efisien. Makanya memang umumnya kalau untuk perempuan itu adalah menunggu dia fungsinya terganggu atau tidak. Caranya dengan yang pertama adalah dia menstruasi atau tidak. Jadi itu baru ketahuan. Tapi secara teori deh, kalau kita mau screening ya bisa aja sih kita imaging dari awal ya, dari dia masih anak atau dia bayi sekalipun kita bisa melakukan imaging. Cuman kan itu berlebihan gitu. Kenapa? Kan saya bilang berlebihan karena memang beberapa kali banyak kasus sih saya beberapa kali bertemu dengan uterus di Delphi, uterus bicorni itu ya lahir-lahir aja maksudnya nggak ada keluhan dia secara reproduksi tetap bisa hamil tetap bisa punya anak ketahuannya pada saat kita lahirin pada saat kita lahirkan kita seksio misalnya atau kita persalinan normal pernah persalinan normal ketemu ada septum itu ya juga pernah itu baru tahu ada septum longitudinal ya jadi ketahuannya di situ. Sehingga secara fungsi fungsi reproduksi untuk dia menstruasi dan hamil nggak masalah. Makanya kebanyakan memang nggak ketahuan. Dan untuk kita screening di awal imaging itu biaya yang berlebihan ya, biaya yang banyak ya. Itu. Ya. Jadi Oke, ada lagi yang mau nanya? Silahkan, ada yang mau nanya enggak? Jadi ini memang ya sore-sore begini ngantuk lah kalian. Jadi intinya kalau kelainan kongenital organ reproduksi wanita tuh tahu embriologi deh ya. Tahu embriologi dia asalnya dari sinus UG dan dari ductus Mullerian. Ya dari situ kamu bisa tahu oh berarti kalau problem di sinus UG, sinus urogenital tuh misalnya tadi hymen perforata, ada septum vaginal transversum ya, itu dia dari sinus UG. Kemudian kalau dari ductus Mullerian tadi macam-macam gangguan bentuk uterus ya, uterusnya unicorni, bicorni, delphi, agenesis segala macam itu dari ductus Mullerian. Terus kepentingannya apa? Ya berarti ini kalau pasien datang dengan keluhan tidak anak tidak menstruasi, tidak pernah menstruasi, maka kalian harus melihat eh, inspeksi dan palpasi. Dilihat dulu himennya kesumbat enggak, ya kan gitu. Ya, terus pemeriksaan fisik lainnya silahkan apabila dia memang ternyata katakanlah sudah berhubungan seksual ya. Jadi kita bisa melihat bisa inspekulo untuk melihat ada septum enggak di vaginanya, longitudinal maupun transversum. Serviksnya ada dua enggak? Kalau kalau uterusnya dua ya serviksnya biasanya dua ya. Itu. Terus umumnya pasien akan datang dengan keluhan yang lain. Misalnya dok, saya kalau hubungan nyeri atau dok saya nggak hamil-hamil, dok saya keguguran terus, saya prematur terus. Nah itu kita baru memeriksa eh, si apa namanya si uterusnya ini bentuknya normal enggak ya dengan pemeriksaan imaging ya dek USG, MRI atau HSG. Dari situ kamu tuh kepentingannya adalah bisa mengedukasi, bisa merujuk. Jadi oh ini saya rujuk untuk USG ya gitu atau oh ini setelah tahu hasilnya saya rujuk untuk dilakukan operasi ya Bu. Operasi misalnya uterus septum, uterusnya bersepta, ya operasi
ini apa namanya di insisi septumnya. Kalau memang harus di metroplasti atau uterusnya itu dari bikorni dijadiin satu gitu ya, dijadiin satu terus ya udah metroplasti, kita lakukan rujukan ke dokter obgyn uroginekologi dan seterusnya. Jadi apa kepentingan kalian adalah bisa mendiagnosis dan bisa merujuk. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menemani sore. Hujan seperti ini. Ya, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat ya, Dek. Jangan ngantuk. Ini ujiannya tetap keluar loh ini soalnya. Ya. Pokoknya embriologi bisa lah. Insya Allah kan nanti bisa jawabnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. dokter. banyak dokter.